dekat yang namanya global warming dan lain-lain, efek yang buruk untuk baik untuk people, planet maupun untuk governance-nya dari perusahaan kita itu sekarang ini sedang diuji mati-matian gitu ya oleh kondisi eksternal yang ada sekarang di tempat kita hidup. Nah, karena itu kita itu bertekad sustainability ini harus menjadi sebuah fokus baru gitu ya di Universitas Ciputra, seperti saya sudah pernah singgung di bagian opening dari EII kemarin, dan teman-teman harusnya pada saat EGI itu juga UTS sama UAS itu pernah diminta ini sustainability strateginya apa. Nah, ini sekarang kita akan refresh kembali dengan saya mengundang Pak Henry Julius Wijaya yang merupakan country manajernya Global Reporting Initiative yang kantor pusatnya ada di Belanda ya Pak Henry ya. Jadi ini kami mengundang Pak Henry untuk menyampaikan ke teman-teman, refresh kembali. Nanti untuk detailnya selain dari yang disampaikan oleh Pak Henry ini, nanti saya akan sampaikan detailnya bagaimana sih menerapkan apa yang disampaikan oleh Pak Henry ini ke proyek bisnis teman-teman masing-masing. Ya, supaya nggak panjang-panjang, saya serahkan deh langsung ke Pak Henry. Silahkan Pak Henry, bintang tamu kita kali ini. Terima kasih Bu Maureen, terima kasih juga kepada Ibu Priska Kristina yang sudah membuka acara kita pada pagi ini. Perkenalkan, saya Henry Julius Wijaya dari Global Reporting Initiative yang akan memberikan materi selama 1 jam tentang apa itu sustainability. Dan karena saya ini penggemar K-pop, K-drama, drakor, maka nanti di dalam presentasi saya akan banyak sekali referensi drakor-drakor terbaru. Jadi jangan lewatkan presentasi ini. Jadi hanya 1 jam saya akan berikan banyak referensi drakor terbaru dan juga tentu kaitannya dengan sustainability. Jadi jangan dianggap sustainability itu adalah sesuatu yang jauh sekali, tetapi sesuatu yang sebetulnya dekat dengan kita semua. Oke, karena itu saya boleh minta bantuan supaya saya diizinkan untuk share screen, karena saya ingin segera memperlihatkan K-pop pertama kita untuk pagi ini. Oke, siap. Sekarang saya akan perlihatkan dulu presentasi saya untuk pagi ini yang akan dibuka dengan sebentar. Sorry. Oke, ya. Ya, apakah sudah terlihat presentasi saya, rekan-rekan? Sudah. Oke. Terima kasih Bu Priska dan Bu Maureen. Jadi kalau kita bicara sustainability, jangan jauh-jauh dulu berpikirnya. Pikirkan dulu Bangtan satu ini, BTS. Tahu nggak teman-teman semua, pada tahun 2019 yang lalu, Bangtan Boys ini atau BTS ini terpilih. Ya, beserta arminya terpilih sebagai top global sustainable future leader and group dari Korea. Yang katanya mereka dipilih karena teman-teman BTS ini mendukung sustainability atau Badan PBB, tujuan besar pembangunan global berkelanjutan yang ditetapkan oleh Badan PBB. Nah, mungkin teman-teman boleh ketik di chat nih buat fansnya BTS atau army kita nih yang ada di Ciputra, tolong ketik kenapa BTS kok bisa dianggap sustainable. Ayo silakan di dalam chat room. Sembari kita menunggu jawaban rekan-rekan, saya akan putarkan lagu BTS gitu ya. Sembari saya menunggu chat dari rekan-rekan supaya nggak bosen kita pagi ini. Nah, saya putarkan lagunya BTS yang ini, yang Life Goes On. Dan jangan lupa perhatikan paragraf pertama yang saya beri warna biru. Karena ini adalah pertanyaan kuis kita nanti. Jadi tolong diingat ya. Lirik depannya ini. Saya nggak kerungu. Saya kembali lihat di chat, ganteng-ganteng katanya karena banyak fans. Oke, Tadi mau ngechat, nggak tahu saya gitu. Keren karena peduli dengan kesehatan mental. Oke, apalagi kenapa BTS dianggap
sustainable, berinovasi, comeback, mengikuti zaman. Saya bukan ARMY, gantengan saya Pak. Ya itu nanti ya, yang gantengan saya nanti lomba sama BTS. Kenapa? Karena setiap lagunya menyampaikan makna yang bagus. Mereka peduli, WKKK, Pak Gama ini loh, masa kalau ganteng sustainable. Ini Pak Gama ini siapa loh? Oke. Pecinta plastik. Aduh, ini pecinta plastik maksudnya apa nih? Saya Pak. Oke. Kita sudah lihat ada banyak jawaban dari rekan-rekan ya menebak kenapa BTS itu dianggap sustainable. Nah, karena itulah kita akan mulai menjabarkan apa itu sustainability. Nanti buat yang ARMY sama yang anti-ARMY bisa menilai sejauh mana BTS ini sustainable atau tidak sustainable. Oke, sebelum kita mulai, GRI atau Global Reporting Initiative itu merupakan organisasi independen internasional yang berbasis di Amsterdam. Jadi saya beserta rekan saya, Ibu Lani Harijanti, kami ada di Indonesia untuk mendukung perusahaan-perusahaan termasuk UMKM, universitas, dan organisasi lain untuk dapat mulai membangun kinerja sustainability dalam organisasinya. Mengapa demikian? Karena GRI merupakan organisasi yang menciptakan standar sustainability global yang digunakan oleh perusahaan terbesar di dunia. 75% dari 250 perusahaan terbesar di dunia menggunakan standar GRI dalam menuliskan sustainability-nya. Nah, bagaimana mereka menggunakan GRI standard? Rekan-rekan tentu tahu ya, yang namanya perusahaan itu diminta membuat laporan. Ada 2 jenis laporan sekarang yang diminta. Laporan pertama adalah annual report atau laporan tahunan, di mana laporan tahunan ini menceritakan tentang kinerja, performance ekonomi dan bisnis dari perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, itu dia laporan tahunan. Dan laporan tahunan ini harus diperlihatkan, dirilis pada rapat umum pemegang saham. Jadi ini hukumnya wajib. Oke? Nah, laporan kedua itu yang disebut sebagai sustainability report yang merupakan kewajiban baru yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar perusahaan tercatat harus memiliki sustainability report mulai dari tahun 2019 kemarin. Jadi sekarang kalau rekan-rekan buka websitenya BCA, BNI, Kalbe Farma, Multi Bintang, sampai ke perusahaan seperti misalnya Sido Muncul, mereka semua sudah membuat sustainability report. Karena itu tadi, diwajibkan oleh POJK atau aturan OJK, tetapi juga dalam praktiknya tidak semata-mata ini semua dilakukan hanya karena regulasi. Namun, karena perkembangan dunia bisnis yang sekarang sudah tidak bisa lagi kita pungkiri. Di hadapan rekan-rekan saya berikan 3 artikel dari Harvard Business Review, Forbes, dan Financial Times. Di sini kita bisa lihat bahwa investor besar ya, investor besar seperti BlackRock misalnya, mereka sudah tidak sembarangan memberikan kucuran dana. Tapi mereka ingin memberikan kucuran dana kepada bisnis yang dianggap sustainable. Bahkan salah satu berita terbaru dari Financial Times pada tanggal 17 Maret kemarin mulai memaparkan bahwa perusahaan-perusahaan besar bahkan kini menghubungkan kompensasi bayaran eksekutifnya dengan kinerja sustainability. Dengan kata lain, kalau CEO-nya bisa membuktikan perusahaannya sustainable, maka kompensasinya pun akan diselaraskan dengan kinerja yang berhasil diraih oleh CEO tersebut. Dengan kata lain, bila Anda menguasai isu sustainability, maka Anda akan dicari oleh perusahaan-perusahaan pada saat ini. Saya di sini bicara bukan tanpa pengalaman. Saya sendiri sebagai bagian dari GRI, seringkali saya mendapat telepon dari headhunter karena mereka mencari orang-orang muda yang mengerti tentang sustainability.
Karena perusahaan tidak hanya diminta membuat laporan sustainability, tetapi kini mereka harus menarik perhatian investor dengan menunjukkan bahwa, oh, saya sustainable. Salah satu caranya adalah melalui sustainability reporting tadi atau laporan tadi. Karena laporan tadi akan diperlihatkan, akan diupload di dalam website perusahaan masing-masing. Sehingga siapapun Anda, investor, konsumen, media, semua bisa mengakses laporan Anda. Kurang lebih seperti itu. Makanya laporan ini menjadi penting sekali saat ini bagi perusahaan. Dan GRI, kami menyediakan standar pelaporan yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam menuliskan sustainability report-nya. Tentu saja banyak standar yang bisa digunakan di luar sana. Hanya kalau kita membuat laporan, tentu kita ingin laporan kita ini bisa dibaca oleh halayak luas, termasuk investor yang mungkin ada di New York sana atau investor yang ada di Eropa. Nah, GRI memberikan standar global. Sehingga kalau Anda membuat laporan sustainability dengan standar GRI, standar tersebut atau isi laporan tersebut dianggap bisa dibaca dan sesuai dengan konteks global yang berlaku. Nah, kurang lebih seperti itulah peran GRI di sini. Pertanyaan saya sekarang, bila tadi kita sudah mendengar berkali-kali kata sustainability, pertanyaan saya sekarang adalah apa yang dimaksud dengan sustainability? Saya minta rekan-rekan mengetik di dalam chat room satu kata kunci saja. Saat Anda mendengar sustainability, apa yang muncul di dalam kepala Anda? Silakan. Nah, ini berkelanjutan. Nggak boleh berkelanjutan, bertahan, keberlanjutan. Itu terjemahan sustainability. Yang lebih kreatif. Nggak ada matinya. Lingkungan, istiqomah, jangka panjang, kuat, profit, future, continue, pohon, inovasi, eco-friendly, kokoh, kepanjangan, fondasi, balancing people, dan seterusnya. BTS juga disebut lagi sustainability. Compounding interest. Oke, terima kasih rekan-rekan. Green space, awet. Oke, awet muda kayak Yunisara ya, sustainable. Oke, nah sekarang apa itu sustainability berarti? Kita nggak usah berpikir complicated banget. Sebetulnya fondasinya itu simple. Ada yang disebut sebagai triple bottom line atau triple P. People, orang, planet, planetnya atau lingkungan hidupnya, dan profitnya atau laba atau kesinambungan ekonomi. Seringkali kalau kita bicara tentang sustainability, yang kita ingat itu selalu isu lingkungan. Isu lingkungan terus gitu ya, green. Betul, nggak salah. Tetapi kita nggak boleh lupa ada yang namanya orang, people. Di mana people ini pun harus kita perhatikan. Tidak cuma lingkungan. Kalau kita sudah perhatikan orang dan lingkungan, maka kita pun sebagai bisnis harus juga memperhatikan profit. Siapa yang mau melakukan green business kalau tidak profitable? Ya enggak. Kita punya modal, kita mengeluarkan modal, kita investasi. Pasti sebisa mungkin ada profit yang kembali. Nah, karena itulah makanya komponen profit atau keuntungan ekonomi tidak boleh dilupakan juga. Sehingga yang kita lihat sekarang di sini adalah 3P. People-nya diperhatikan, planetnya juga diperhatikan, dan yang ketiga profitnya juga diperhatikan. Bagaimana kita bisa menarik menarik profit dari proses sustainability ini? Kita jangan lupa bahwa saat ini yang kita tahu perusahaan diminta menjadi sustainable demi menarik perhatian investor. Di sini kita sudah bisa melihat relasi antara ekonomi dengan sustainability. Kalau perusahaan bisa membuktikan bahwa dia berkontribusi positif terhadap lingkungan hidup atau sosial, maka mereka akan mengalami kemudahan untuk mendapatkan investor, misalnya. Kurang lebih seperti itu. Atau contoh yang kedua, ketika perusahaan melakukan daur ulang kemasan air mineral plastiknya, gitu ya, di kemasan plastik itu didaur ulang, kemudian digunakan kembali untuk produksi, maka di sini yang kita lihat adalah cost production-nya kan berkurang. Ya kan? Kita mengurangi limbah juga pada saat yang bersamaan. Ketika cost of production ini berkurang, beban tata kelola lingkungan kita juga berkurang, maka profit kita pun akan bertambah. Ya enggak? Ketika cost turun, maka revenue atau profitnya juga akan naik. Nah, di sini kita bisa lihat relasinya. Ketika kita bisa memanage
isu lingkungan, isu sosial dengan baik, maka profit juga bisa kita harapkan meningkat atau menjadi lebih baik. Nah, itu dia kaitannya kurang lebih. Jadi bicara sustainability, jangan lupa ekonominya juga diperhatikan. Nah, kalau bicara sustainability, kita seringkali terbentur oleh jargon-jargon besar. Seperti dua jargon yang saya perlihatkan di sini. Ada yang namanya ESG, ada yang namanya sustainability. ESG merupakan kepanjangan dari environment, social, and governance. Sama dengan yang triple P tadi yang saya sebutkan. Hanya dia ada G. G-nya adalah governance atau tata kelola. Sisanya E, environment, sama lingkungan hidup. S itu sosial, sama tentang masyarakat, tentang pekerja, tentang orangnya. Gitu ya. Nah, disinilah ketika kita berbicara tentang ESG, maka kita hampir bicara tentang triple P tadi. ESG berarti bicara tentang komponen atau fokus isu sustainability yang akan menjadi perhatian Anda. Jadi isu lingkungannya apa, isu sosialnya apa, isu tata kelolanya apa, termasuk ekonominya apa. Nah, itu isu ESG. Nah, sekarang saya minta tolong rekan-rekan untuk ketik di dalam chat room. Bayangkan Anda adalah UKM atau pengusaha makanan. Kira-kira isu lingkungan atau isu sosial apa yang akan jadi perhatian Anda? Silakan, cukup satu saja. Nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu banyak-banyak, cukup satu saja. Kira-kira apa? Limbah, packaging, sampah bahan, sampah plastik. Oke, yang sosialnya dong. Food waste. Yang sosialnya apa? Bila Anda makanan. Isu sosialnya apa? Lanjut. Pendidikan siapanya? Chefnya. Agama, halal, betul sekali. Poverty. Berarti masyarakatnya ya, bagaimana kita mempekerjakan masyarakat yang tadi miskin misalnya ya, supaya mereka mendapatkan pendapatan atau lapangan kerja. Mental awareness, mental health mungkin ya, bagaimana kita perhatian sama pekerjanya yang ada di tempat kerja kita supaya mereka mental health-nya juga terpenuhi. Vegetarian, minyak goreng bekas ini minyak jelantah diminum gitu untuk mengurangi limbah, jangan ya. Ingat ada isu kesehatannya juga, apalagi kompetitor dan seterusnya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Nah, ini kita sudah melihat ya bahwa ternyata banyak isu lingkungan hidup dan isu sosial yang bisa Anda perhatikan di dalam ESG tadi bila Anda sebagai perusahaan makanan. Nah, lantas apa bedanya antara ESG dengan sustainability? Gampangnya begini. ESG itu tadi adalah isu-isu fokus Anda. Jadi kalau Anda bicara tentang lingkungan, Anda fokus pada isu manajemen limbah plastik. Bila Anda fokus pada isu sosial, Anda fokus pada isu mental health pekerjanya. That's it. Itu ESG-mu. Fokus isumu, isu spesifik yang mau menjadi komitmen kamu dalam bisnis. Sementara sustainability itu adalah payungnya. Jadi sustainability adalah strategi jangka panjangmu. Bagaimana sustainability ini tersusun oleh isu-isu spesifik yang sudah kamu pilih. Jadi kalau saya tanya, bagaimana perusahaan Anda tadi, perusahaan makanan, itu menentukan strategi sustainability-nya, maka Anda bisa jawab, strategi sustainability saya terdiri dari environment, yaitu manajemen limbah, dan sosial, yaitu mental health pekerja dan kesehatan pekerja saya. Nah, that's it. Itu jawabanmu. Jadi ngomong sustainability, itu sustainability adalah payungnya, sementara ESG itu adalah isu spesifik yang mau menjadi fokus kamu. Nah, kata ESG ini yang sekarang sedang populer. Semua investor, organisasi besar, stock exchange atau bursa efek, sampai ke organisasi profesional semua bicara tentang ESG. Awal tahun ini, Bloomberg merilis isu ESG apa yang jadi fokus tahun 2021 ini. Di sini saya perlihatkan. Yang jadi fokus adalah satu, keanekaragaman hayati, yaitu penebangan hutan, bagaimana mengkonservasi hutan, dan seterusnya. Clean energy, yaitu bagaimana kita tidak lagi atau transisi dari energi yang tidak terbarukan, bensin, solar, menjadi energi terbarukan. Misalkan tenaga surya, tenaga angin, dan seterusnya. Kemudian, human capital, manajemen dan racial diversity. Keberagaman dan perlindungan human capitalnya atau pekerjanya. Jangan lupa,
kalau kita bicara konteks Amerika, kita ingat ada yang namanya Me Too. Ya, ingat nggak kampanye Me Too? Bagaimana pekerja perempuan melawan diskriminasi dan pelecehan seksual di tempat kerja. Kemudian bagaimana juga kita ingat di Amerika ada yang namanya Black Lives Matter. Bagaimana kelompok marginal kulit hitam pun memperjuangkan anti diskriminasi. Dan apakah Pak Hendri ini freezing atau only me? Henry? Mohon maaf, Iya, freezing. gangguan teknis. Iya. Pak Hendri freeze. Sebentar Bu Nana, saya kontak Bu ya. Saya sambil mengingatkan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang ada pertanyaan seputar topik hari ini yang disampaikan oleh Pak Hendri, rekan-rekan mahasiswa maupun Bapak Ibu fasilitator dapat masuk ke link Slido ya yang ada di chat. Dan bagi Bapak Ibu yang bukan hanya Bapak Ibu ini ya, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang mau memposting catatan keseluruhan materi hari ini juga silahkan. Jangan lupa tag UCA Journey dan hashtagnya EII 2021 dan hashtag GRI. Instagramnya Pak Hendri apa Bu Nana? Mungkin bisa tag ke sana juga. Nah, apakah Bu Maureen tahu? Saya carikan ya, sebentar. Bu, LinkedIn-nya juga seru, LinkedIn-nya bisa di-follow Bu. Oke, boleh info Bu di chat. Instagramnya Hendri Julius Sambung. Oke, HENDRY Ulius. Bukan bukan cepet. Saya sudah kenal sama Pak Hendri dari 2019. Itu IG-nya ya. Itu gimana Bu Maureen? Saya keliru posting di waiting room sebentar. Oke, nggak muncul apa-apa. Isinya BTS semua ya, Maureen? Enggak ya? Isinya sustainability semua. Pak Hendri sudah berhasil masuk ini Pak Hendri. Ya, saya sudah berhasil masuk dan barusan benar-benar mati lampu ya. Untung cuma 3 menit. Dan ini menunjukkan betapa isu sustainability itu penting. Gimana kalau energi kita tiba-tiba electricity, listrik kita tiba-tiba blackout kayak saya barusan, maka semua aktivitas kita ternyata terhenti kan. Apalagi kita sekarang semua work from home. Jadi ini merupakan intermezzo yang sangat bermanfaat buat kita untuk berefleksi bagaimana sustainability ternyata penting kan. Gimana kalau energi kita nanti nggak ada? Ayo, nggak bisa kita begini kan dengan wifi. Nah itu dia tadi, kenapa isu sustainability menjadi penting. Nah kalau saya boleh lanjut. Tadi kita bicara tentang isu-isu sustainability yang paling relevan gitu ya. Menurut perhatian investor pada tahun ini, maka sekarang saya ingin mengajak kita pergi ke Gongjin. Siapa yang di sini nonton serial Netflix terbaru Hometown Cha-Cha-Cha? Silahkan diketik di chat siapa yang nonton. Kira-kira hubungannya apa sama sustainability? Masya Allah, aku semua tuh. Jadi banyak banget yang nonton Hometown Cha-Cha-Cha. Kenapa? Hometown Cha-Cha-Cha saya bilang
bisa bercerita tentang sustainability? Ayo silakan diketik dalam satu kalimat saja. Ayo, siapa kakak saya yang nonton? Ya udah tanya kakaknya dulu. Siapa? Kenapa kok saya memilih contoh hometown? Caca. Saya cuma nonton dokter gigi di desa, berani buka klinik gigi di pedesaan. Ada isu entrepreneurship-nya ya. Bagaimana seorang dokter berani membuka klinik di wilayah desa untuk melayani masyarakatnya. Ada lagi apa lagi? Ada lagi isu yang lain? Banyak nilai-nilai kebaikan katanya. Nah, saya itu suka nonton Hometown Caca ini karena satu, kita diperlihatkan bagaimana wilayah desa yang belum begitu tercemar, gitu ya. Kita lihat bagaimana lingkungannya bersih. Kemudian tidak cuma masalah lingkungan, tetapi juga terkait dengan isu-isu sosialnya. Misalnya pada satu episode, saya ingat sekali ada episode di mana salah seorang perawatnya, yaitu Mison, mengalami pelecehan seksual di kliniknya. Dan bagaimana polisi menangani isu tersebut dengan memperhatikan suara perempuan dan korbannya. Dan itu adalah isu sustainability. Seperti yang tadi saya sudah bilang, isu pekerja itu penting sekali untuk kita perhatikan ya. Dan perlindungan terhadap pekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Nah, jadi itu dia. Kenapa kok kita kalau nonton pun ternyata bisa loh menemukan nilai-nilai sustainability. Nah, ketika kita bicara tentang sustainability, maka kita bisa melihat di sini banyak sekali fokus area yang bisa dipilih tergantung dengan sektor bisnis Anda. Misalnya, Anda seorang desainer furniture, produksi furniture dari kayu. Tentu isu sustainability Anda akan beda bila Anda memproduksi makanan atau garment atau pakaian gitu ya, retail baju. Misalnya sebagai desainer, Anda membuat produk yang ramah lingkungan, tentu Anda harus perhatikan satu, materialnya dari mana. Kayunya itu ilegal atau legal, bersertifikasi atau enggak? Ya enggak. Kemudian yang kedua, pekerjanya saat menggergaji, memotong dan memproduksi produk, apakah ada perlindungan buat mereka di tempat kerja? Apakah kamu menyediakan SOP keselamatan kerja di sana, misalnya. Kemudian yang ketiga, kalau sampah kayunya itu sudah selesai, mau dikemanain limbahnya? Di-recycle kah, dijual kembali, atau dibuang ke pihak ketiga? Nah, ini kita bisa lihat kan, bahwa dalam proses bisnis kita, mulai dari pengadaan bahan baku, sampai tahap akhir produk itu jadi, selalu ada isu sustainability-nya. Makanya nggak heran, IKEA, pasti rekan-rekan sudah familiar dengan IKEA di sini ya. Banyak sekali mereka memiliki prinsip sustainability, ada 12. Jadi mereka peduli dengan bahan bakunya, mereka peduli dengan orang yang bekerjanya, sampai dengan mereka peduli sama konsumennya. Ya, jangan heran kalau Anda ke IKEA sekarang, Anda bisa lihat di produknya itu suka ada ceritanya. Produk ini tuh latar belakang ceritanya apa. Jadi cerita sustainability, cerita tentang orangnya, bahan bakunya itu menjadi bagian dari mereka memperkenalkan produk dan memarketingkan produknya. Karena saat ini ya, kita generasi muda semakin cerdas, semakin kritis. Mereka sekarang beli produk pun udah semakin aware kok. Produknya ini peduli sama lingkungan nggak? Atau yang disebut green product. Siap produk ini itu melindungi pekerjanya nggak? Misalnya, seperti body shop misalnya. Jadi produk-produk ini ketika dia berhasil menggunakan sustainability, juga bisa meningkatkan nilai premium dari produknya. Seperti itu. Selanjutnya, bila Anda adalah memiliki bisnis makanan, maka di sini Anda bisa melihat ketika bicara sustainability berarti bicara tentang lagi-lagi bahan bakunya. Bahan baku makanan Anda itu dari mana? Siapa petaninya? Siapa yang menghasilkan produk tersebut? Petaninya dilindungi nggak? Dapat bayaran yang wajar nggak? Atau yang adil nggak? Ada perlindungannya nggak? Sampai kalau orang makan makanan Anda lalu plastiknya itu dikemanakan. Makanya jangan heran kalau Anda lihat Starbucks punya program pemberdayaan petani kopinya. Bagaimana petani kopinya itu dilindungi, ada kebijakan perlindungan petani kopi dari kecelakaan kerja misalnya. Kemudian kalau seingat saya ada Danone, itu juga sudah mulai perhatian bagaimana mereka mengumpulkan sampah plastiknya. Sampah plastiknya kemudian di-manage dengan baik. Supaya orang yang sudah menggunakan produknya
limbahnya tersebut bisa dikelola dengan baik oleh perusahaan tersebut. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi dari mulai produksi, dari mulai pengadaan bahan baku, produksi, sampai sesudah bahan atau barang tersebut dikonsumsi, selalu ada isu sustainability-nya. Tak heran kalau kita tadi sudah melihat ya bahwa sustainability itu begitu luas, maka kita pun kalau bicara tentang sustainability, kita bicara tentang resiko bisnis. Yaitu seperti saya tadi. Bagaimana kalau saya sekarang dapat pesanan banyak gitu ya, harus menjahit pakaian, besok deadline-nya, sementara mati lampu. Saya nggak bisa ngejahit, listrik saya mati, saya nggak bisa produksi, mesin-mesin manufacturing saya berhenti semua, listriknya mati, terus gimana? Berarti ada resiko kan? Resiko bisnis yang harus kita perhatikan. Karena itulah, saat kita bicara tentang sustainability, kita juga bicara bagaimana meminimalisir resiko tadi. Gimana kalau energinya tiba-tiba habis, listriknya mati? Gimana tiba-tiba kalau masyarakat lokalnya demo ke kita? Bagaimana kalau pekerjanya tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan sehingga mereka mogok kerja? Ini semua resiko bisnis yang harus Anda pertimbangkan. Sehingga kalau kita bicara tentang resiko bisnis, maka kita harus mulai dari saat ini mengidentifikasi resiko potensialnya apa, kemudian diikuti dengan bagaimana kita mulai mencari jalan untuk mencegah resiko tersebut terjadi di kemudian hari. Misalnya, bila ada masalah tadi, resiko terkait dengan ketersediaan energi, maka kita pun harus berpikir bagaimana kalau sampai suatu ketika listrik kita mati, kita sementara dikejar produksi, gimana solusinya? Itu yang pertama, contoh pertama. Contoh kedua, kami pernah diundang ke sebuah perusahaan minuman. Perusahaan minuman ini bercerita bahwa bahan baku mereka, gandumnya itu impor. Sementara sekarang karena pemanasan global, maka ada kemungkinan bahan baku gandum tersebut bisa tidak lancar. Nah, mereka harus mulai mencari solusi kan, bagaimana mencari supplier bahan baku lain sehingga semuanya ini bisa lancar produksi ke depannya. Walaupun bila nanti ke depannya ada masalah ketersediaan misalnya. Nah, di sini berarti ketika kita berpikir sustainability, maka kita pun berpikir tentang bagaimana kita memitigasi resiko. Ya, bila tadi contoh resiko yang saya perlihatkan lebih banyak contoh resikonya terkait bahan baku, lingkungan hidup, maka kita pun harus tahu bahwa resiko juga terkait dengan isu sosial. Nah, di sini saya mau bawa satu contoh serial Netflix lagi ya, drakor terbaru Squid Games. Tadi saya lihat di chat room ada yang menyebut tentang Squid Game. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman yang nonton Squid Game, kira-kira isu resiko apa sih yang diceritakan atau ditampilkan dalam film ini? Silahkan. Nah, ini baru keren katanya. Kemiskinan, betul. Hutang, poverty, uang, apalagi utang. Waduh, mental mindset, butuh uang, kesenjangan sosial. Wah, pembunuhan, psikopat. Hidup dan mati. Wah, Bu Maureen, ini kayaknya kita benar-benar ngajar ke depannya harus pakai drakor. Ini anak-anak benar-benar drakor banget nih, fans drakor semua. Betul, Pak, betul. Dosennya juga itu ada yang Bu Rosi itu calon itu. Iya, betul. Terima kasih Bu Maureen. Jadi terima kasih juga rekan-rekan yang sudah chip in ya untuk diskusi kita. Jadi betul, ketika kita nonton Squid Game, kita diperlihatkan pada isu kesenjangan sosial, pada isu hutang, di mana akhirnya orang-orang ini terdorong untuk melakukan hal-hal yang beresiko tadi ya, karena mereka hampir nggak punya pilihan. Jadi ketika kita ngomong resiko, kita pun harus perhatian dengan resiko yang dihadapi oleh pekerja kita. Pekerja kita mungkin sekarang di masa COVID mendapat tekanan, ya kan? Nggak bisa nggak bisa sebebas mobilitas sebelumnya. Mungkin mental health mereka terpengaruh juga, misalnya. Mungkin pekerja kita pun saat ini, meskipun kita bilang kita bisa work from home, tidak semua orang punya internet connection yang kencang. Tidak semua orang bisa membayar, misalkan koneksi internet yang baik, misalnya. Tidak semua orang hidup di wilayah perkotaan dengan akses yang luas, misalnya. Jadi selalu banyak sekali kan resiko-resiko yang ada bahkan dihadapi oleh pekerja. Karena itulah, ketika kita bicara sustainability, resiko kita tidak cuma resiko benda mati dalam tanda kutip. Tidak cuma resiko ketersediaan bahan baku, kehilangan energi atau ketidaktersediaan energi, tapi juga resiko yang mungkin dihadapi pekerja kita. Jangan susah-susah.
kalau kita lihat pekerja di mall semenjak lockdown, bagaimana mereka? Apakah mereka dapat penghasilan? Ketika mereka bekerja, apakah mereka tidak terekspos resiko mereka terkena COVID? Karena mereka dealing di area terbuka dengan banyak orang. Ya kan? Sehingga banyak sekali resiko-resiko yang harus dihadapi. Sehingga kalau kita bicara orang, jangan lupa kita juga bisa menggunakan film Hospital Playlist ya di sini. Siapa yang nonton Hospital Playlist? Boleh ditunjukkan nggak isu tenaga kerja apa yang dimunculkan dalam Hospital Playlist? Masya Allah, aduh, yang favorit. Kenapa Hospital Playlist? Apa isu resiko terkait pekerjaannya yang dimunculkan di dalam film Hospital Playlist? Silakan diketik rekan-rekan. Work-life balance, betul. Apalagi overwork, betul. Jam kerjanya gimana untuk pekerjanya? Empati, meninggal pasiennya. Bagaimana memanage ya mental health, dokter-dokter yang menghadapi pasien yang meninggal yang begitu dekat dengan mereka. Misalnya, kekurangan tenaga kerja, betul. Stres. Saya tetap nonton BTS, ya silakan. Time management. Ya, drama Arab nggak ada ya Pak? Ada, nanti ya kita buat kurikulumnya, silabusnya. Nah, itu dia. Kita bisa lihat ya bahwa banyak ya, ternyata dari film pun kita bisa melihat banyak sekali isu sustainability, isu pekerja yang bisa kita lihat. Nah, salah satu contoh yang lumayan besar sebagai kasus beberapa waktu yang lalu adalah demonstrasi buruh garmen Bangladesh. Karena bayaran mereka dianggap rendah sekali. Para buruh ini menjahit ya, memproduksi garmen yang kemudian disuplai kepada perusahaan seperti H&M misalnya. Dan rekan-rekan tahu ketika mereka demo seperti ini, maka yang jadi masalah tidak cuma sekedar produktivitas terganggu, tetapi juga reputasi brand itu terganggu. Karena orang jadi tahu, oh ini itu adalah suppliernya H&M. Bayangkan, H&M yang perusahaan besar, ternyata suppliernya, yaitu tadi ya pabrik-pabrik di Bangladesh tidak dibayar dengan semestinya. Rusak dong brandnya, brand H&M-nya. Dan ini menjadi isu besar sekali. Nah itu dia tadi, fast fashion. Ada yang ngetik di dalam chatroom, betul. Ini masalah fast fashion ya. Fashion yang cepat sekali diproduksi, pekerjanya tidak diperhatikan, limbahnya tidak diperhatikan. Jadi kalau rekan-rekan penasaran bagaimana H&M menyelesaikan masalah ini, rekan-rekan bisa masuk ke website H&M dan cari sustainability report-nya. Di dalam sustainability report-nya mereka cerita loh, mereka membuat negosiasi dengan para pekerja di pabriknya ini. Di situ terlihat bisnis begitu melihat ada resiko, melihat ada insiden, mereka aktif mencoba menyelesaikan, menemukan nilai atau jalan tengahnya bagaimana menyelesaikan ini semua. Karena itulah sustainability menjadi penting. Karena kita mau menemukan jalan tengah dengan mitra kerja kita. Mulai dari supplier, karyawan, investor, masyarakat lokal. Gimana kita sebagai bisnis itu tidak selalu bermasalah dengan mereka. Dan mereka pun kalau memiliki ekspektasi, ekspektasi tersebut didengarkan oleh bisnis kita. Karena kita sebagai bisnis tidak mungkin bisa memproduksi sesuatu tanpa tenaga kerja. Kita pasti butuh tenaga kerja. Kita nggak mungkin bisa memproduksi pakaian, makanan kalau nggak ada supplier. Maka kita pun harus perhatian pada suppliernya. Seperti itu kan. Karena itulah kita kembali lagi. Saya ingatkan lagi ada 3 isu besar. Environment, social, dan governance. Sekaligus ekonomi. Yang harus menjadi perhatian kita dalam menjalankan bisnis. Di sini yang saya perlihatkan adalah bagaimana RobecoSAM S&P 500 itu telah menerbitkan panduan-panduan, fokus-fokus terkait sustainability, terkait lingkungan hidup, terkait sosial dan tata kelola. Ini adalah contoh dari sekian banyak panduan di luar sana terkait dengan isu sustainability. Sehingga rekan-rekan jangan khawatir bila rekan-rekan punya bisnis, misalnya bisnis makanan, bisnis perhotelan, bisnis pakaian. Itu semua sudah banyak panduan sustainability-nya. Silakan Google, sustainable fashion, sustainable food, itu semua sudah ada. Bahkan sampai sustainable hotel, sustainable property, itu semua ada. Karena
bisnis sudah tidak bisa lagi tidak memperhatikan sustainability. Sehingga semakin banyak asosiasi-asosiasi yang menyebutkan atau menerbitkan panduan-panduan untuk membimbing bisnis untuk menjadi sustainable. Dalam tren ini, GRI menyediakan standar pelaporan untuk sustainability report. Dengan kata lain, misalnya, kalau saya sebagai bisnis nih, saya sudah tadi melakukan, saya sudah manajemen limbah dengan baik. Saya sudah mulai memperhatikan kesehatan mental karyawan saya. Saya sudah mulai meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja dari masyarakat miskin yang ada di wilayah saya, misalnya. Nah, Anda dapat melaporkan pencapaian Anda atau kinerja Anda dengan membuat sustainability report. Hingga orang di luar sana tahu, ternyata perusahaannya Bu Maureen sudah melakukan manajemen limbah loh, sudah melakukan penyerapan tenaga kerja lokal loh, sehingga akhirnya orang jadi semakin percaya dengan bisnisnya Bu Maureen. Di sini kita jelas sekali bisa melihat, sustainability itu membangun reputasi, loyalitas konsumen juga terhadap bisnis Anda. Kurang lebih seperti itu. Nah, bila kita sudah tadi mendengar ya tentang sustainability itu apa, bagaimana resiko bisa di-manage melalui isu sustainability atau perspektif sustainability, maka sekarang bagaimana kita mulai membangun bisnis model yang berbasis pada sustainability dan analisa resiko. Oke. Nah, pertama, kalau kita sudah tahu ada resiko, ya, ada hal-hal yang sustainability yang harus kita perhatikan, maka sekarang kita berpikir tentang dampak. Kalau kita sudah memanage resikonya dengan baik, kita sudah mencoba memilih fokus sustainability yang kita mau, maka sekarang pikirkan dampak apa yang kemudian ingin kita ciptakan lewat bisnis kita. Nah, di sini ada 3 metode atau 3 cara berpikir tentang dampak. Yang pertama adalah A, avoid harm. Kalau kira-kira dampak kita belum bisa signifikan, maka yang terpenting adalah kita jangan menciptakan masalah. Act to avoid harm. Misalnya, Anda kalau membayar karyawan, misalkan ikuti aturan UMP yang berlaku atau upah minimum provinsi yang berlaku, misalnya, supaya nanti nggak ada yang komplain, nggak ada yang demo, gitu. Jadi itu adalah minimum requirement. Yang penting kita nggak usah membuat masalah deh, gitu ya. Itu yang A. Yang B, menciptakan nilai tambah atau keuntungan bagi stakeholders. Jangan pusing-pusing. Stakeholders itu siapa? Stakeholders itu adalah mitra kerjamu, yaitu tadi investor, supplier, karyawan, kemudian masyarakat sekitar. Karena mereka inilah yang membantu bisnis Anda jalan. Tanpa stakeholder, bisnis Anda tidak jalan. Oke, sehingga kita perlu memenuhi permintaan stakeholder. Nah, itu yang B. Bila Anda sudah mau membuat dampak untuk pemangku kepentingan atau stakeholder, maka pikirkan dampak apa yang ingin Anda ciptakan. Misal, saya perusahaan garment atau UMKM garment. Saya ingin memberi dampak bagi ibu-ibu single parent yang ada di wilayah saya supaya mereka punya penghasilan tambahan. Ya udah, saya hire mereka sebagai tenaga kerja penjahit sembari diajarkan untuk meningkatkan kapasitas mereka tentang bagaimana cara menjahit, bagaimana bikin pola, dan seterusnya. Sehingga di sini kita lihat, kita sebagai bisnis berdampak kan, memberi dampak pada satu mitra kerja kita, yaitu masyarakat lokal kita. Ibu-ibu single parent yang secara pendapatan mungkin minim. Dengan ikut program kita atau menjadi tenaga kerja kita, maka mereka mendapatkan tambahan pendapatan. Misalnya seperti itu. Kemudian yang C, contribute to solution. Selesaikan masalah yang ada. Nah, ini adalah bisnis yang juga dianggap bisa berdampak besar. Contohnya Gojek atau GoTo. Dulu kita nyari ojek itu susah banget gitu ya. Atau nyari ojek harganya suka tidak sama gitu ya. Padahal arah jarak tempuhnya sama gitu kan. Kemudian seringkali ojek itu dulu tenaga kerjanya tidak punya penghasilan tetap
gitu ya. Sementara dengan adanya Gojek itu ada platform di mana mereka bisa dengan mudah meningkatkan pendapatannya. Kemudian Gojek juga punya banyak program untuk perlindungan terhadap supir-supir ojeknya. Nah, di sini kelihatan kan kita menyelesaikan masalah yang ada. Masalah contoh lainnya adalah bisnis yang mulai memperhatikan kesehatan. Kita lihat sekarang banyak bisnis yang mulai membuat bisnis atau makanan organik. Kemudian kita lihat juga bisnis-bisnis yang mulai menyediakan energi terbarukan. Contoh yang paling sekarang lagi gencar sekali adalah electric vehicle, mobil listrik, motor listrik. Ya, kita sudah lihat ya di luar negeri sana ini sudah menjadi tren. Bahkan di Indonesia pun tren ini sedang semakin gencar juga. Sehingga bisnis Anda bila memberikan solusi maka itu pun dianggap bisnis yang dapat sustainable atau menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita sudah tahu dampak kita, gitu ya, kita sudah tahu dampak apa yang mau kita ciptakan, maka sekarang adalah saatnya kita membuat evaluasi, menilai dampak kita itu sudah sejauh apa sih? Karena kita bisa aja klaim, wah perusahaan saya sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertanyaannya adalah masyarakat Indonesia yang mana? Masyarakat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Iya enggak? Yang kedua, kesejahteraan itu indikatornya apa? Bisa makan. Itu indikator kesejahteraan loh. Atau indikatornya lebih, yaitu pendapatan mereka meningkat sekian persen. Nah, di sini kan perlu ada evaluasi, peningkatan untuk pengukuran gitu ya, untuk menghitung berapa sih kontribusi dan peningkatan yang sudah kita ciptakan. Karena itu kita butuh mengukur. Dalam mengukur, kita perlu yang namanya SMART goals atau SMART di sini ya, specific, measurable, attainable, relevant, dan timely. Jangan pusing dengan singkatan ini. Sebetulnya maknanya sama, yaitu bagaimana Anda menemukan indikator untuk mengukur pencapaian dan dampak Anda. Dan tentu saja indikator ini harus spesifik, harus bisa diukur. Kalau kita klaim kita sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kesejahteraan itu diukur lewat apa? Peningkatan pendapatan kah? Gitu kan? Atau penambahan aset di dalam rumah tangga. Nah, ini kan kalau kita punya indikator semacam ini, maka kita bisa mengukurnya jelas. Misalnya, pendapatan. Kita bisa ukur. Oh, kalau pendapatan berarti kita mau ukur dia naik berapa persen dari tahun 2020 ke tahun 2021. Datanya gimana? Bisa dicari. Karena itu datanya bisa diukur. Atau contoh kedua, kita mau klaim bahwa perusahaan kita sudah mengurangi limbah. Ya, silakan klaim sudah mengurangi limbah. Tetapi buktinya mana? Berapa banyak yang sudah dikurangi? Limbahnya limbah apa? Nah, kalau kita punya indikator yang jelas, misalnya kita menggunakan limbah plastik. Kemudian kita mau ukur berapa ton yang berhasil didaur ulang. Silahkan gunakan indikator itu. Berarti kita ngumpulin datanya. Berapa ton yang sudah diolah, yang sudah didaur ulang. Jelas indikatornya. Kemudian ini bisa di-track dari tahun ke tahun. Tahun ini sekian limbah plastik sudah didaur ulang. Maka tahun depan kita lihat berapa banyak peningkatannya. Atau mungkin turun misalnya. Jadi kita bisa evaluasi dari waktu ke waktu. Kurang lebih seperti itu. Nah, bila kita sudah mengukur dampak, maka jangan khawatir bahwa ada proses sesudah Anda menentukan dampaknya, maka saatnya Anda menyusun program apa yang mau Anda buat atau bisnis model seperti apa yang ingin Anda buat. Di sini sudah ada rute cara berpikirnya. Tentu saja saya tidak akan menjelaskan ini dalam waktu 10 menit karena rasanya tidak mungkin. Tetapi nanti rekan-rekan bisa menonton recording dari kelas kecil kita di mana kita membedah bagaimana teman-teman menggunakan flow chart ini untuk membuat bisnis model. Dan sejauh ini menurut informasi saya yang saya dapat dari Bu Maureen, ternyata teman-teman di kelas kecil itu menggunakan flow chart ini untuk membuat bisnis modelnya. Seperti itu. Intinya, dalam menggunakan bisnis model ini atau flowchart ini, kita harus jelas dulu impact apa yang mau kita ciptakan, lalu resikonya apa dalam pelaksanaannya, lalu kita temukan solusinya seperti apa. Kalau kita sudah tahu solusinya apa, itu akan menentukan model bisnis Anda seperti apa. Oke,
Sesudah tahu bisnis modelnya, maka Anda bisa menentukan kita mau ngukur dampak bisnis kita itu seperti apa. Dampak sosial, dampak lingkungan, dan dampak ekonominya. Nah, di situ Anda memilih, mencari indikator yang tadi, yang saya bilang yang smart, yang bisa diukur dan bisa dimonitor dari waktu ke waktu. Nah, itu dia kurang lebih ya, flowchart pertama. Yang kedua, kalau Anda ingin seperti BTS gitu ya tadi ya, seperti BTS gitu ya, kita nggak mau ketinggalan ikut Sustainable Development Goals, maka di sini Anda bisa melihat ada 17 goal dari SDG yang sudah ditetapkan oleh PBB atau United Nations. Semua negara wajib memenuhi goal ini hingga tahun 2030. Kita hanya punya waktu tinggal 9 tahun lagi ya untuk mencapai goal ini. Dan goalnya ambisius. Kita lihat goal nomor 1. No poverty. Sudah bukan lagi mengurangi kemiskinan loh ya. Sudah meniadakan kemiskinan. Kemudian apa lagi nih? Yang ketiga, goal ketiga. Good health. Kesehatan dan kesejahteraan. Goal 5, kesetaraan gender. Goal 13, climate action. Mengentaskan pemanasan global dan perubahan iklim. Ini adalah goal yang ambisius. Makanya nggak heran, banyak perusahaan sekarang juga mulai mengikuti goal-goal SDGs ini dalam program-programnya. Misalnya nih, kita bisa lihat sekarang bisnis mulai ikutan pledging atau berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 pada tahun 2030 misalnya. Kalau rekan-rekan mau lihat contoh dari negeri kita, silakan nonton videonya Gojek. Gojek membuat sustainability report, waktu itu bersama kami memberikan workshop juga untuk Gojek. Dan Gojek, kalau Anda lihat di YouTube, mereka memberikan komitmen untuk tidak akan ada emisi. Bahkan mereka mau mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang saat ini ya, diganti dengan yang bertenaga listrik karena lebih ramah lingkungan. Nah, di sini dia. Jadi kita bisa lihat banyak yang perusahaan sekarang mulai saat mereka mencari program sustainability untuk bisnisnya, mereka coba lihat SDG mana yang bisa mereka kontribusikan. Nah, itu dia kurang lebih bagaimana kita bisa menjadikan SDGs ini sebagai contoh atau sebagai inspirasi. Pertanyaannya, kalau tadi saya menyebutkan indikator ya, indikator SMART, berarti semuanya harus terukur kan? Bagaimana bila tidak semuanya bisa atau tidak semuanya bisa terukur? Nggak apa-apa. Ada hal-hal yang tidak bisa terukur. Misalnya, ketertarikanmu sama BTS agak susah ya diukur ya. Atau mengukur berapa banyak poster yang kamu punya gitu ya terkait dengan BTS. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa diukur. Seperti rasa percaya dari konsumen, rasa percaya dari masyarakat lokal, integritas, akuntabilitas dari bisnismu. Nah, ini hal-hal yang tidak bisa selalu diukur. Tetapi tetap bisa Anda komunikasikan di dalam model bisnis Anda. Misalnya, ketika Anda peduli terhadap perlindungan tenaga kerja, gitu ya, maka Anda bisa ceritakan, oh kita punya loh program atau kebijakan mengentaskan pelecehan di tempat kerja. Kita punya loh kebijakan untuk menambah atau meningkatkan kelompok minoritas di dalam bisnis kita. Misalnya orang-orang dengan disabilitas. Bagaimana kita mau meng-hire mereka. Nah, ini adalah komitmen kan. Tapi belum bisa diukur. Nggak apa-apa, tapi ini komitmen. Munculkan itu di dalam bisnis modelmu. Sehingga ini kita bisa memperlihatkan kita itu sudah punya loh komitmen. Kedepannya ini tinggal nanti diukur, diimplementasikan, dan terus dilihat gitu ya. Untuk bisa kita ukur pencapaian kita sejauh apa. Nah, itu dia kurang lebih materi dari saya pagi ini. Dan pesan saya adalah keep calm and be sophisticated. Maksudnya adalah sekarang kita lihat, kita sebagai bisnis tentu kita pun nggak cuma jualan produk. Saya kalau jualan sambal, misalnya ya, ada 1000 sambal di luar sana. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana sambal saya beda dengan sambalnya Ibu Maureen, Ibu Lani, dan ibu-ibu lain dan bapak-bapak lain yang juga jualan sambal. Berarti di sini saya harus punya nilai. Saya harus punya nilai yang sophisticated, yang sustainable, yang menjadikan bahwa sambelnya Henry ini beda loh dengan yang lain karena si sambel ini mempekerjakan perempuan-perempuan single parent untuk meningkatkan pendapatannya. Oh, sambelnya mungkin organik. Oh, sambelnya mungkin bahan bakunya sudah dikurasi sedemikian rupa.
misalnya. Nah, jadi be sophisticated. Selalu ada titik-titik di dalam bisnis Anda di mana Anda bisa memperbaikinya dan menjadikannya sustainable. Pesan terakhir saya adalah kita ingat bahwa saat bicara tentang sustainability, maka kita bicara tentang titik-titik mulai dari pengadaan bahan baku hingga tahap konsumsi dan sesudah konsumsi. Jadi di setiap langkah ini kita pasti punya isu sustainability yang bisa kita perbaiki atau kita tingkatkan. Akhir kata, saya ingin mengabarkan bahwa GRI di Indonesia akan berlanjut dengan program terbaru khusus untuk UMKM. Jadi kita akan melatih UMKM, melatih bisnis, asosiasi bisnis untuk bisa mengimplementasikan dan melatih UKM anggotanya untuk menjadi sustainable. Bagi rekan-rekan yang terkait, silakan besok kita ada program launch, acara launching program ini bersama pemerintah Swiss dan juga akan dihadiri oleh Kementerian Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia, hingga asosiasi-asosiasi UMKM Indonesia. Acara ini diadakan mulai jam 3 sore hingga jam 4 sore melalui Zoom. Zoom linknya akan saya copy saat ini di dalam chat room, sehingga buat rekan-rekan yang tertarik silahkan langsung register gitu ya, langsung register dan langsung daftarkan diri Anda hari ini juga sebelum kita tutup registrasinya besok pagi. Berikut saya ketik di dalam chat room. Sebentar, saya ketik di dalam chat room. Oke, nah demikian kira-kira presentasi dari saya untuk pagi ini. Kita mungkin masih punya waktu sekitar 3 menit. Saya ingin memutarkan videonya Gojek sebagai inspirasi bahwa ini loh, ternyata sustainability yang bisa kita kerjakan itu luas. Bahkan Gojek pun sekarang sudah menuju ke arah sustainability. Jadi kita pun nggak boleh ketinggalan gitu ya. Sebentar, saya akan putarkan. Oke, sebentar. Oke, saya putarkan sekarang. Gojek, we're on a journey of tremendous growth. Across Indonesia, there are signs of our ecosystem, where it's the Gojek driver, our consumers, our merchants, and if you multiply that 1,000,000 times over, it is the humbling view of where we are now. We started with a really simple mission to help drivers earn more daily income, and we have come so far from these early days. Having said that, our success comes with the responsibility to continue creating positive impact on the world around us. Sustainability might sound like a big word, but it has a very simple meaning: to ensure our ecosystem thrives for the benefit and long-term value of all in it. Our reach in the daily lives of millions of people around Southeast Asia gives us an advantage to do just that. Our first ever annual sustainability report will show you the steps we're taking to reduce our environmental footprint, to support and build a diverse and inclusive workplace and platform, and to improve our partners' livelihoods as we learn and prepare ourselves to set even more ambitious goals. And today, we are proud to do just that. We don't make these promises lightly. They won't just be slogans on the wall, but it will be as our compass moving forward and as a key factor in how we judge our company's performance from today onwards. We have 3 commitments for the year 2030, with 3 zeros. First, zero emissions. We commit to becoming a carbon neutral platform and transitioning all vehicles on our platform to electric vehicles. Second, zero waste. We will continuously innovate to combat waste pollution to the environment across our entire ecosystem. Third, zero barriers. We will eliminate all barriers to growth for our partners and ensure an inclusive platform where everyone has the opportunity to thrive. To meet our zero emissions goal, we will start with our first ever carbon inventory for both direct and indirect emissions, which covers our company's operations and our entire ecosystem as well. This data will track where we are in our mission to transition to 100% electric vehicles within our driver partner ecosystem and to renewable energy to power our day-to-day operations as a business. Due to the complexity of this effort, we will continuously refine our approach with the very best available science. On zero waste, we're going to conduct annual waste accounting to identify where
and how we can prevent waste generated across our ecosystem and process all residual waste appropriately so it doesn't end up as pollution in the environment. In parallel, we're also leveraging our platform to help all stakeholders in our ecosystem make this transition with us. Our third commitment is to ensure our ecosystem has zero barriers for socio-economic growth for our partners, no matter who they are. Our partners are entrepreneurs, so we will continue to invest in diverse opportunities to generate income so we can help partners achieve sustainable livelihoods and improve their resilience against future shocks. We also see our partners as individuals who one day might be outside of our ecosystem, so we will focus on strengthening and diversifying their skills to prepare them for the future, no matter where they go and what they choose to do. And lastly, we'll also continue to provide access to social and financial protection schemes and the support programs needed to help our partners to thrive. We know these are ambitious goals, but we have a deep conviction that we will achieve them the same way we have committed to remove life's daily frictions when we built our company and our product. We will approach these goals with humility. We know we don't have all the answers, and we will always be transparent about where we are on this journey. There's a saying that we cannot solve our problems with the same thinking that created them. We fully acknowledge and internalize that. We know we need to think and take action differently than we've ever done before if we're going to collectively solve some of the most pressing challenges we've ever faced as a global society. Looking at the work ahead of us, we're reminded of our much-loved Gojek slogan in Indonesian, since it captures the spirit of our resilient, optimistic, and strong-willed Indonesian people. Pasti ada jalan. There's always a way. To ensure the next generation inherits a cleaner, more just, and equitable world is going to be hard, requiring difficult decisions, innovative thinking, and putting ourselves beyond our comfort zone. These principles have always been part of the DNA at Gojek, and we're excited to be able to extend this beyond just one company's interests. But if we want to do the work, if we come together, and if we are patient, there will always be a way. There will always be a way. There will always be a way. Pasti ada jalan.